kau bertahan dengan hidupku yang malang? Sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang? Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu. Hanya kaulah yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Oh, 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 Putra, hampir semua komunitas yang ada di Aceh yang pernah hadir di sini itu mereka tidak punya legalitas seperti yang kalian punya, akte notarisnya sendiri. Nah, sebenarnya ini manfaat kemudian keuntungan untuk kalian sendiri ataupun juga ini kan bisa menjadi contoh juga untuk komunitas yang lainnya. Mereka juga harus punya legalitas seperti kalian. Manfaatnya seperti apa sih? Kita berharap kita bisa jadi pengguna manfaat berupa fasilitas, dihantarkan kita ke event-event nasional karena kasihan ini talent kita bagus-bagus gitu kan, bahkan juara di Jakarta itu sering, tapi sifatnya individu kita nih biayanya nih. Kita cerita Aceh ini hebat tapi kan komunitas harus ada bentuk tanggung jawabnya gitu kan. Jadi dengan adanya akta notaris ini kami berpikir, kami udah kasih tahu ke semua orang kalau kami ini punya tanggung jawabnya gini. Jadi ada yang bertanggung jawab di dalam akta notaris kami. Jadi untuk disupport pun kami sudah layak gitu. Karena memang jarang itu supportnya kan. Betul-betul, dan juga kita jadikan bahwasanya legalitas ini adalah transit terbaru ya untuk semua komunitas yang ada di Aceh ya. Iya. Agar mereka tidak dirugikan, mungkin begitu ya. Iya begitu. Nah, jadi kalau memang kita terdaftar di akte notarisnya sendiri, ini sudah ada legalitasnya, sudah banyak sekali manfaat yang kita dapatkan yang pastinya juga. Iya, itu Nah, dia. oke. Masih ada video ya? Silakan, kita pengen lihat lagi nih kegiatan. Soalnya kami ini, oke. Nah, baik Yudi, sebenarnya untuk peran sendiri sebagai ketua dari Aceh, Banda Aceh Skateboarding ini apa sih? Perannya cuman kalau ada acara atau apa gitu kan, saya yang ngerangkul gitu kak, saya yang kumpulin gitu, baru kayak gotong royong gitu kan. Cuman itu aja sih kak. Cuman itu aja. Ini sebenarnya Selebihnya kita cuman ngumpul setiap sore, kalau nggak hujan pasti main skate gitu. setiap sore. Iya. Setiap sore. Iya. Kalian ngumpul main. Pulang kerja pasti main skate. Lah ini ada yang anggota kalian yang sudah berkeluarga. Ya, misalkan. Jadi kan ini menyita waktu sekali kalau setiap sore harus ngumpul. Gimana dengan si anak istrinya nih Yudi? Kan nggak setiap hari kak. Kali katanya setiap sore. Iya, kalau saya bisa setiap sore kan. Misalnya kayak Bang Putra, bisa hari ini nggak bisa besok gitu. Oh, Tapi gitu. emang pasti ke situ. Jadi tidak dibatasi Iya, ya. betul kak. Nah, kalau memang ada anggota yang tidak mempunyai papan skateboard, ini bagaimana Yudi? Haruskah mereka semuanya punya? Wajib? Iya kan, ini main skate. Kalau nggak punya skate gimana mau main skate gitu Ya kan? mungkin juga terkendala dengan biaya, mereka tidak memiliki uang cukup. Iya, untuk- biasanya yang baru-baru main, yang belum punya papan, kami kasih pinjam gitu. Oh, dipinjamin Iya, ya. dipinjemin dulu. Nah, ada misalkan anak-anak muda Aceh yang pengen gabung ke dalam Banda Aceh Skateboarding, ada nggak sih pesan-pesan atau mereka harus punya kriteria khusus, harus aktif? Silakan Yudi. Jadi yang pengen gabung disarankan punya niat gitu. Jangan punya apa maksudnya untuk gabung cuman buat gaya-gayaan aja. Tapi mas kalian bisa untuk sekalian gaya-gayaan ya? Salah besar kak. Kalau buat untuk gaya-gayaan, karena ini olahraga ekstrim gitu kan. Kasihan aja buat gaya tapi jatuh cedera kan sayang gitu kan. Mending pergi kemana, ke pantai foto-foto gitu kan. Selfie ya? Iya. Pengalaman banget ya Yudi ya. Mus, terakhir nih Mus, tadi mengingat ada ini kan ekstrim, olahraga ekstrim. Kalau Mus sendiri kenapa sih lebih suka ke skateboarding? Mendingan kan enak video-video ini aja nih. Ya. Pertama suka skate ini dari bentuk papan. Beda dengan olahraga lain. Terus suaranya, suara dari ban skate ini beda dengan
dengan roda lain. Jadi itu yang membuat saya tertarik dengan skate. Nah, saya melihat ada beberapa papan yang ini berbeda ukuran. Iya. Ini membedakan atau fungsinya sebagai apa, Mus? Itu tergantung dari kaki orang. Ada yang misalnya 75 tuh biasanya sekitar anak SMP papan. Nah, kalau misalnya udah SMA atau dia setelah kuliah itu biasanya ukurannya 8,1 atau 8,0 atau ada juga 8,5. Tergantung dari ukuran kakinya juga. Oke, ini lebarnya ya, lebar Iya. dari papannya sendiri. Jadi saya punya di rumah papannya besar nih, Mus. Ya. Lebar, dia panjang. Ini untuk apa? Memang untuk kaki ya, berarti tergantung dengan kaki si penggunanya. Iya, pengguna. Jadi biar enak main skate nah gitu. Gitu. Nyaman. Baik-baik. Pernah cedera nggak sih? Cedera serius nih, sampai patah kaki gitu di Kalau serius bisa bilang ada. Jadi 2018 saya patah gigi. Kamu patah gigi? Iya. Gigi depan ini patah nih, setengah. Jadi itu adalah Ini ditambal kan. Cuma karena itu tak main juga. untung dunia kedokteran sekarang sudah maju Jadi ya. kalau nggak maju ya udah. Kalau Putra pernah cedera nggak? Kemudian istrinya nangis-nangis nih. Ini punya sudah berkeluarga ya. Kemudian ada nggak sih protes dari anak-anak, Papa nggak usah main terusan gitu? Protes gitu. Cedera alhamdulillah belum yang parah-parah. Kalau anak istri support. Nah, bahkan saya sering bawa anak yang paling tua itu juga dia suka main skate gitu. Sering dibawa ke skate park. Dan anak juga diajari juga. Ya, jadi harus dikasih contoh terus dari sekarang. Jadi kalau memang dia betul suka ya udah jalanin. Kalau memang nggak suka ya tinggalin gitu kan. Oke, olahraga ekstrim bisa dikatakan bagi kami orang awam ini adalah sesuatu hal yang buang-buang waktu mungkin bagi kami ya. yang orang awam. Betul. Ngapain sih dinaikin papan, diseluncurin dan segala macam. Tapi untuk kalian sendiri, untuk body kalian, untuk kesehatan kalian ini manfaatnya seperti apa, Putra? Setelah dirasa-rasa juga nih lebih capek dari main bola gitu kan. Jadi lumayan lah buat kardio gitu kan. Buang-buang lemak gitu kan. Juga kalau kita main tahu batasan kita semana itu sehat. Nah gitu. Juga olahraga ini sama kayak lari sambil main catur gitu kan. Nah, sambil lari sambil main catur. Itu gimana ceritanya? Udah capek mikir lagi. Nah gitulah dia kan. Ya, kalau untuk skate, alhamdulillah disupport. Jadi olahraga ini memang olahraga. Kalau digolongin olahraga ekstrim, ya yang lain juga banyak yang ekstrim tapi yang ini berbeda gitu. Artinya memang selama istri mensupport ini tidak ada menjadi masalah ya, Iya, dan tidak mengganggu pekerjaan juga. Iya. Oke, tapi saya nanti pesan ya, jangan disia-siakan. Jadi misalnya olahraga iya, jadi seimbang dengan di rumah juga bersama keluarga, karena apapun juga keluarga adalah tempat kita pulang kembali. Iya, itu. Setuju sekali. Nah, Yudi, pesan khusus dong untuk anak-anak muda apa ya tentang kenapa harus memilih Banda Aceh skateboarding? Sebenarnya nggak harus milih Banda Aceh skateboarding kan, tapi yang harus itu anak-anak muda itu harus olahraga gitu. Harus, karena dari olahraga ini mereka bisa jauh dari yang namanya narkoba. Wih, boleh bagus sekali itu pesannya. Karena udah capek kan, keringetan, kan nggak mungkin dia narkoba. Mendingan tidur. Iya, mendingan tidur, udah capek. Duduk di warung kopi berjam-jam gitu kan, boleh duduk warung kopi. Cuman nggak dari pagi sampai malam ke pagi lagi gitu. Betul. Harus ada aktivitas di luar gitu. Iya, Nggak harus main skate gitu. Nggak harus main kayak yang penting anak-anak muda ini memang harus bergerak badannya, Iya, olahraga. benar. Karena memang dengan olahraga yang positif ini ataupun bergabung di komunitas yang positif juga ini akan menghindari kita dari bahaya narkoba sendiri ya. Ini dijamin kalian semuanya bebas narkoba ya. Iya. Berani di tes nantinya ya. Oke, berani. Tes sekarang aja nih. Nah, konsekuensi misal andai ada yang berbuat kriminalitas di dalam salah satu komunitas misal anggota ini, sanksi seperti apa yang kalian berikan? Maka dari itu kami membuat akte notaris. Betul. Karena di luar sana yang mikir ini anak skate berandalan gitu Ya. kan. Ngeri gitu. Aha. Padahal enggak, unyu-unyu semua kan. Yudi baru keluar aslinya nih di segmen terakhir. Ya udah, makanya jadi yang memang
nggak dalam aturan, kami bimbing dulu nih. Oke, ada musnya dulu ya. Ya kan ada ketua-ketuanya, ada yang sesepuhnya bimbing lah nih anak-anak baru yang belum ngerti. Kalau dianya nggak terima, kami juga nggak terima dia gitu. Oh, Instagramnya ada nggak? Oh ada, Boleh, BNA silakan. Skateboarding. Ulang At- lagi. @BNA Skateboarding. Oke, nah misalnya juga ada anak muda yang pengen gabung di Banda Aceh Skateboarding, kemana nelponnya? Silakan Yudi. DM aja di Instagram. DM aja di Instagram ya, buka aja Instagram. Yang penting jangan hanya gaya-gayaan saja ya. Oke, terima kasih banyak untuk Mus, Putra dan juga Yudi. Saya doakan sukses di Terima Banda kasih. Aceh Skateboarding dan mudah-mudahan nanti ada event selanjutnya bisa bekerja sama dengan kami ya. Tetap ya. Oke, terima kasih banyak Yudi. Putra, salam untuk anak istri. Oke, dan itulah pemirsa Banda Aceh Skateboarding di mana berisikan anak-anak muda, khusus ini cowok-cowok ya Rais ya. Kamu kira-kira berminat nggak sih? Kayaknya berminat nih. Berminat? Keren. Bisa. Hah? Bisa. Dicoba. Harus mencoba. Dia kan harus punya dasarnya dulu kan, ya, harus basicnya punya harus ada basicnya ketetapan dulu. hatinya, niatnya. Kalau boleh milih, lebih milih main musik atau main skateboard. Lebih milih main musik ya. Kenapa? Ketenangan hati ada ya? Ketenangan nanti pertama, habis itu menghasilkan. Yang kedua. Menghasilkan. Oke lah ya. Nah itu dia tadi teman-teman saya, dan sekarang kalau mereka lebih fokus ke olahraga ekstrim ya kan. Kali ini juga ada anak-anak muda Aceh dan mereka juga bergerak di komunitas yang sangat positif sekali karena mereka juga semuanya berprestasi ya. Iya. Silakan, selamat pagi buat Patar. Masuk. Ini dengan Dara. Bayu, selamat datang, kita jumpa lagi, dan Sapri. Duduk ya. Baik. Apa kabar Bayu? Alhamdulillah baik. Baik, lebih ini ya. Lebih fresh. Sapri, gimana? Alhamdulillah. Ini ada orang sibuk semua nih, karena kalau di telepon nggak pernah ngangkat telepon, di WA nggak pernah dibales. Aduh, saya capek deh. Dara, apa kabar? Baik, nah sebelum kita lanjut untuk berbicara banyak sekali, kita juga akan mengupas tentang kegiatan dari Fatarnya sendiri. Saya ingin langsung ada videonya ya. Oke, kita lihat dulu video dari komunitas Fatar ini, silakan. Nanti kita foto dulu ya. Ini siapa nanti yang mau ngomongin nih? Kegiatan apa nih? Ya, Bayu mau ngomong. Sapri. Ya. Oke, Dara. Mungkin Dara bisa menjelaskan dulu nih, ini kan banyak sekali kegiatan di tahun 2018 yang lalu ya. Kalian dikirim ke Surabaya, kalian juga berprestasi. Kalian ini adalah semacam perwakilan dari suara anak-anak Aceh untuk pemenuhan hak-hak anak Aceh. Benar begitu ya Dara ya? Nah kalau untuk kegiatannya Dara sendiri dari Fatar ini, dalam waktu dekat ini seperti apa kegiatannya akan dilakukan? Jadi sebelumnya kami bakalan ngadain kegiatan, yaitu kayak apresiasi juga, yaitu Dukpakat. Jadi di situ kita berkumpul dan kita bakalan juga adain itu Dukpakatnya dari tanggal 18 sampai tanggal 20. Jadi pas tanggal 20-nya itu kita bakalan ada Tunas Muda Pemimpin Aceh, disingkat TMPA. Itu diadakan pada malam penganugerahannya, pada puncaknya itu pada malam tanggal 20. Jadi Tunas Muda Pemimpin Aceh ini itu sebelumnya pengembangan dari Tunas Muda Pemimpin Indonesia.
yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Dan sekarang kita bakal ngadainnya itu kalau misalnya Tunas Muda Pemimpin Indonesia diadakan programnya itu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu dari Republik Indonesia, tapi sekarang kita adainnya di Aceh. Oh, jadi tuan rumahnya nanti. Enggak, tapi ini di tingkat provinsinya, Tingkat untuk provinsinya. provinsi. Baik. Untuk Nah, nanti provinsi. diadakannya rencananya di mana, bertepatan di mana? Untuk itu Safri. nanti bakal dijelasin sama Kak Safri program-programnya juga, gimana cara ngedaftarnya itu Iya, bakal iya, semua betul. dijelasin sama Kak Safri. Jadi ini tuh untuk mengapresiasikan anak-anak Aceh yang udah mempelopori program-program kegiatan aktif mereka, itu semua bahkan diapresiasikan pada malam tersebut. Ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa ikut, tapi dalam 3 kategori. Ntar bahkan dijelasin juga 3 kategori tersebut. Oke, penasaran, langsung aja ke Safri. Safri, ini cara sistem rekrutmen sendiri ini kan terbuka juga untuk umum. Kemudian ada 3 kategorinya, seperti apa? Oke, jadi untuk Tunas Muda Pemimpin Aceh ini pertama kalinya di Aceh. Yang dulunya cuma dibuat di Indonesia, kita buat di Aceh nih. Kita first kali yang ada di Aceh, yang di provinsi-provinsi lain itu belum pernah ada buat seperti ini. Jadi untuk rekrutmennya kita mulai mengadakannya dari bulan 2 sampai bulan 4 nanti. Jadi mulai dari sekarang itu udah mulai mau persiapan untuk pembukaan pendaftarannya. Terus kita nanti ada persyaratannya membuat esai. Yang pertama membuat esai itu dengan maksimal 1.500 kata. Nah, di situ dia menceritakan apa yang sudah dia lakukan selama yang minimal atau apa yang dia lakukan selama 1 tahun ini, kegiatan yang positif yang mendukung anak-anak, yang kegiatan dengan hak-hak anak seperti itu. Jadi kegiatan itu dibuat dalam bentuk esai. Dan linknya ini ada di Instagram Forum Anak Tanah Rencong. Nah, buat teman-teman yang belum follow dulu supaya update informasinya untuk Tunas Muda Pemimpin Aceh ini. Jadi kan bertanya-tanya, kapan sih dibukanya Kak? Gimana caranya? Semuanya itu ada di Instagram @Forum Anak Tanah Rencong. Silahkan di follow. Nah, untuk kategorinya itu ada 3 kategori. Yang pertama ada untuk anak SD, min, dan sederajat. Itu untuk kategori pertama. Untuk kategori kedua ada untuk sekolah menengah pertama atau MTSN dan sederajat. Dan yang ketiga adalah untuk anak yang sekolah di sekolah menengah atas, madrasah aliyah dan sederajat. Nah, tapi juga bisa untuk anak-anak yang tidak bersekolah karena sesuatu alasan gitu. Boleh ikut. Semua terbuka untuk seluruh anak Aceh. Siapa yang menjadi pelopor dan pelapor yang baik, nah boleh nih ikut acara, boleh ikut yang namanya Tunas Muda Pemimpin Aceh tahun 2019 gitu. Ngebayanginnya anak-anak SD ini ya, setingkat SD kan menurutnya agak-agak susah ya untuk menuangkan idenya. Apakah juga mereka diberikan kemudian dibantu penulisannya oleh orang tua, alur ceritanya boleh? Nah, untuk kan anak itu punya satu kegiatan yang memang dia pelopori. Nah, jadi kegiatan ini memang dia yang buat seperti itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Nah, ini yang didaftarkan. Jadi tidak boleh kegiatan itu berbeda dengan aksi yang sebenarnya. Misalnya tulis nih dalam bentuk esainya, kalau kegiatan ini saya membuat, misalnya ada mempelopori lingkungan bersih, tapi nyatanya nggak ada. Nah, itu nggak boleh. Jadi untuk persyaratannya yang itu dulu yang pertama, bahwa kegiatan itu dilakukan maksimal 1 tahun ke belakang ini, gitu. Terus untuk kegiatannya itu benar-benar real dan benar-benar nyata. Dan untuk penulisannya ya kita bisa nanti ada penilaian untuk anak SD ya, tidak mungkin sama dengan anak SMA karena kan anak SD juga punya kapasitas masing-masing gitu. Jadi kalau nanti gimana persyaratan dan boleh dibantu atau tidak nanti akan dijelaskan oleh Kak Bayu gitu. Oke. Baik ya pemirsa, nanti kami akan segera kembali masih bertanya dan juga bersama Fatar. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh Gino.